Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Pratama Putra, mahasiswa S1 Manajemen Universitas Siber Asia. Pada mata kuliah eh, Bisnis Big Data ini, saya akan menjelaskan mengenai ringkasan buku karya Jared Dean berjudul Big Data, eh, Data Mining, dan juga Machine Learning. Jadi untuk ringkasan buku ini terdiri dari bab 1 hingga bab 8, di mana pada bab 1 dijelaskan mengenai hardware atau perangkat kelas, yaitu yang pertama adalah pentingnya perangkat kelas dalam data mining. Jadi perangkat keras atau hardware adalah fondasi penting dalam lingkungan komputasi untuk data mining dan machine learning, di mana 4 komponen utamanya yaitu adalah disk atau penyimpanan, selanjutnya adalah CPU, memori atau RAM, dan juga jaringan atau network. Selanjutnya penjelasan pertama yaitu mengenai penyimpanan atau disk, di mana hard disk tradisional itu biasanya memiliki batasan kecepatan baca atau tulis karena komponen mekanis. Sementara untuk yang generasi terbaru seperti solid state drive atau SSD ini menawarkan kecepatan baca tulis yang jauh lebih tinggi, tapi harganya lebih mahal daripada yang tradisional, sehingga strateginya biasanya adalah memakai hybrid atau menggabungkan fungsi dari HDD dan juga SSD. Hal ini dilakukan sebagai untuk efisiensi biaya dan juga untuk performa. Selanjutnya adalah CPU atau Central Processing Unit, yaitu di mana CPU ini mengalami perkembangan yang sangat signifikan, terutama di tahun 80 sampai 90-an. Dan di masa saat ini, peningkatan performa lebih banyak berasal dari jumlah inti atau core-nya dan bukan dari kecepatan clock. Selanjutnya adalah memori atau RAM. Dan RAM ini sangat penting karena kecepatan aksesnya jauh lebih tinggi dibandingkan disk, di mana sistem 64 bitnya ini memungkinkan penggunaan RAM dalam jumlah besar hingga terabyte. Selanjutnya ada GPU, yaitu Graphical Processing Unit, di mana GPU awalnya digunakan untuk grafis, tapi kini digunakan untuk komputasi paralel, misalnya seperti deep learning. Dan GPU ini sangat cepat untuk tugas-tugas numerik yang berulang dan cocok untuk algoritma machine learning. Dan pengembangan software untuk GPU saat ini itu masih berkembang dan belum semua algoritma bisa memanfaatkannya secara optimal. Dan yang berikutnya adalah jaringan atau network. Jadi komponen jaringan ini penting dalam sistem komputasi terdistribusi, di mana kecepatan jaringan misalnya dia sampai 10 GB Ethernet ini masih menjadi bottleneck dibandingkan RAM atau CPU. Jadi misal RAM atau CPU ini udah cepat ya clock speed-nya misalnya, tapi jaringan ini biasanya menjadi bottleneck atau menjadi penghambat karena dia latensinya lumayan tinggi gitu. Sehingga penting untuk minimalkan komunikasi antar node itu komputer atau server gitu kan. Sehingga sistem terdistribusi untuk efisiensi. Jadi semakin minimal komunikasinya, maka dia akan lebih efisien. Untuk bab 2 itu sistem terdistribusi. Jadi untuk sistem terdistribusi memungkinkan proses data besar secara paralel di banyak komputer dan digunakan untuk meningkatkan kecepatan dan efisiensi dalam analisis data secara besar. Kemudian jenis dari sistem terdistribusi ini ada dua. Yang pertama itu database computing, termasuk RDBMS dan MPP, sehingga cocok untuk data terstruktur dan operasional. Selanjutnya adalah file system computing, contohnya adalah Hadoop dan ekosistemnya beserta MapReducing, Hive, dan juga HBase. Dan ini cocok untuk data yang tidak terstruktur dan volumenya besar. Itu adalah penjelasan mengenai Hadoop. Jadi Hadoop ini adalah sistem file terdistribusi yang populer untuk menyimpan dan memproses data besar. Dirancang untuk berjalan di perangkat keras murah, jadi kayak commonly hardware lah, dan mendukung penyimpanan data historis dalam jumlah besar. Dan adalah pendekatan hybrid, yaitu banyak organisasi menggunakan kombinasi Hadoop dan database tradisional. Jadi
data transaksi disimpan di Hadoop, sedangkan metadatanya biasanya disimpan di database. Selanjutnya adalah cloud computing, yaitu menawarkan fleksibilitas tinggi untuk komputasi terdistribusi. Dapat digunakan untuk komputasi ad hoc maupun terkoordinasi. Kemudian pertimbangan dalam membangun sistem. Yang pertama itu harus ditentukan ukuran dan pertumbuhan data. Selanjutnya adalah jenis data, baik itu data terstruktur maupun data tidak terstruktur. Selanjutnya adalah kebutuhan pemindahan data, kesesuaian perangkat lunak analitik dengan infrastruktur, dan keluhan pelanggan terhadap sistem yang ada saat ini. Nah, pada tabel yang telah saya lampirkan itu terdapat perbandingan teknologi big data. Jadi tabel tersebut sebagai perbandingan untuk menilai kekuatan dan kelemahan berbagai platform, misalnya Hadoop versus MPP dan RDBMS. Selanjutnya adalah di bab 3, yaitu mengenai alat analitik. Nah, salah satu alat analitik itu ada namanya WK, yaitu alat open source berbasis Java dari University of Waikato, New Zealand atau Selandia Baru, di mana alat ini kuat dalam algoritma machine learning dan visualisasi data, dan cocok untuk pengguna non-programmer, tetapi kurang optimal untuk data besar karena keterbatasan dalam memorinya. Selanjutnya adalah Java dan bahasa JVM, yaitu berupa skala dan closure. Kalau Java ini digunakan untuk membangun platform analitik custom, sementara untuk Scala mendukung pemrograman fungsional dan objektif, digunakan dalam proyek Spark biasanya. Kalau Clojure, bahasa fungsionalnya berbasis LISP, cocok untuk manipulasi data dan paralelism. Paralelism, betul. Kemudian adalah bahasa R atau bahasa statistik open source yang sangat populer di kalangan akademisi, kuat dalam visualisasi dan analisis statistik, banyak paket tambahnya, library-nya untuk berbagai keperluan analitik. Tapi kelemahannya adalah keterbatasan dalam mengenali data besar, meskipun saat ini itu ada solusi seperti Hadoop dan juga RHIBE. Kemudian selanjutnya adalah ada SIS. Jadi perangkat lunak komersial terkemuka dalam analitik data memiliki banyak prosedur statistik dan UI pemrograman atau data step, kuat dalam pemrosesan data besar dan mendukung komputasi terdistribusi. Jadi cocok untuk organisasi besar yang membutuhkan solusi enterprise. Selanjutnya adalah Python. Jadi bahasa pemrograman ini tuh sifatnya sangat serbaguna dengan banyak pustaka analitik ya, misalnya seperti NumPy, SciPy, Scikit-learn, dan juga Pandas. Jadi cocok untuk pemrosesan data, machine learning, dan integrasi sistem. Python juga bisa digunakan untuk menulis script map reduce di Hadoop. Ya, adalah bab 4. Jadi pemodelan prediktif. Predictive model. Jadi predictive modeling adalah proses menggunakan data historis untuk membangun model yang dapat memprediksi kejadian untuk masa depan. Jadi digunakan secara luas dalam bisnis untuk mengambil keputusan berbasis data. Jadi terdapat metodologi dalam membangun model. Langkah-langkahnya yang pertama adalah data preparation, selanjutnya adalah exploratory data analysis, kemudian membangun model awal, kemudian diiterasi model, baik itu uji dan perbaiki, dengan tujuan untuk menemukan model terbaik yang dapat digeneralisasi ke data baru, dan dia tidak overfitting. Selanjutnya adalah ada SEMA, yaitu Sample, Explore, Modify, Model, dan Assess. Ini digunakan untuk mengorganisasi proses pemodelan secara logis. Cocok untuk proyek data mining dalam skala yang besar. Kemudian terdapat jenis target dalam pemodelan, yaitu binar, multi-level, dan interval. Kalau binar itu target hanya 2 kelas, misalnya ya atau tidak. Kalau yang multi-level, target memiliki lebih dari 2 kelas. Sementara untuk prediksi interval, target berupa nilai kontinu, misalnya seperti pendapatan, umur, dan lain sebagainya. Dan untuk evaluasi model,
digunakan untuk menilai kualitas dari model tersebut. Metodenya biasanya ada akurasi klasifikasi, ROC score, lift and gain, AIC and BIC, dan juga Kolmogorov-Smirnov statistik. Selanjutnya di bab 5 mengenai teknik yang umum digunakan dalam pemodelan prediktif. Yang pertama itu ada namanya RFM, yaitu resensi, frekuensi, dan monitoring. Jadi teknik sederhana untuk mengelompokkan pelanggan berdasarkan kalau misalnya dia resensi, jadi seberapa baru kunjungan terakhirnya, atau seberapa sering pelanggan tersebut berkunjung. Nah, frekuensi itu seberapa sering pelanggan itu membeli. Kalau moneter itu seberapa banyak uang yang dibelanjakan oleh pelanggan. Jadi umum digunakan dalam pemasaran berbasis data. Kemudian selanjutnya adalah regresi. Jadi kalau regresi ini teknik statistik klasik untuk memprediksi nilai kontinu, termasuk ada regresi linear, regresi logistik, regresi lanjutan seperti GLM, Robust Regression, Contour Regression, Partial Squares atau PLS, dan cocok untuk data terstruktur dan interpretasi yang jelas. Selanjutnya ada neural networks yang terinspirasi dari cara kerja otak manusia yang kuat untuk menangani hubungan non-linear dan data kompleks. Di mana untuk neural networks ini dapat mengalami overfitting jika tidak dikontrol dengan baik dan bisa digunakan dalam deep learning dan pengenalan pola. Selanjutnya ada decision and regression trees. Jadi untuk yang kemudian ini tuh membagi data ke dalam cabang berdasarkan nilai variable input. Di mana untuk kelebihan dari decision and regression trees ini sangat mudah dipahami dan divisualisasikan, sehingga cocok untuk klasifikasi dan prediksi nilai kontinu, dan kemudian dapat dikembangkan menjadi random forest dan boosted trees. Kemudian ada juga SVM, Support Vector Machine. Jadi mencari garis atau hyperlink terbaik untuk memisahkan dua kelas. Ini cocok untuk klasifikasi biner dan data berdimensi tinggi dan dapat menggunakan kernel untuk menangani data non-linear. Selanjutnya adalah Bayesian Networks. Jadi menggunakan pendekatan probabilistik untuk memodelkan hubungan antar variabel. Cocok untuk klasifikasi dan seleksi fitur. Dan struktur jaringan bisa dibangun dari data dan berdasarkan pengetahuan dari pakar. Dan yang terakhir kayaknya ensemble methods. Jadi mengumpulkan beberapa model untuk meningkatkan akurasi. Contohnya ada bagging, boosting, dan stacking. Dan di mana voting atau nilai rata ini digunakan menghasilkan prediksi di akhir, dan sehingga mengurangi variasi dan meningkatkan generalisasi. Selanjutnya masuk ke bab 6 yang membahas mengenai segmentasi. Jadi segmentasi itu proses untuk membagi data, biasanya pelanggan ataupun produk, ke dalam kelompok-kelompok homogen atau tersegmen dan yang saling eksklusif. Dan tujuannya agar setiap segmen ini memiliki kesamaan ataupun perbedaan yang jelas dengan segmen lainnya. Dan kemudian selanjutnya ada perbedaan segmen dan juga clustering. Kalau segmen ini membagi populasi ke dalam kelompok berdasarkan kriteria tertentu yang sudah ditetapkan, seperti demografi atau perilaku, untuk memudahkan penargetan dalam pemasaran. Sedangkan untuk clustering, mengelompokkan data secara otomatis berdasarkan kemiripan fitur tanpa menggunakan kriteria atau label tertentu. Kemudian untuk jenis clustering itu ada unsupervised clustering, jadi tidak menggunakan target, hanya berdasarkan kesamaan antar data. Semi-supervised clustering, yaitu menggunakan informasi tambahan seperti label sebagian data atau aturan hubungan antar data. Dan supervised clustering, jadi menggunakan target untuk membentuk cluster yang relevan dengan hasil yang diinginkan. Sementara untuk distance matrixnya digunakan untuk mengukur kesamaan atau perbedaan antar objek, yaitu Euclidean distance, city block atau Manhattan distance, dan juga Constellation similarity. Selanjutnya adalah menentukan jumlah cluster. Kalau metode seperti KB cluster
criterion, dan ABC ini digunakan untuk menemukan jumlah klaster optimal. Dan biasanya untuk clustering ini memiliki dua metode yang populer. Yang pertama biasanya itu K-means, yaitu metode yang memiliki keunggulan cepat dan efisien untuk data besar, tapi memerlukan jumlah cluster sebagai input. Berikutnya ada hierarchical clustering, di mana untuk metode ini tidak memerlukan jumlah cluster di awal dan dapat divisualisasikan dalam bentuk dendrogram. Kemudian ada evaluasi cluster. Ini terdiri dari internal dan external evaluation. Kalau yang internal ini berdasarkan data yang digunakan untuk clustering, misalnya SSE. Kalau misalnya eksternal, menggunakan data eksternal atau label untuk mengukur kualitas cluster, misalnya purity dan entropy. Kemudian di bab 7 adalah pemodelan respon incremental atau incremental model, yaitu pengembangan software di mana persyaratan atau requirement dipecah menjadi beberapa modul untuk dikerjakan secara bertahap. Di mana tujuan utama untuk incremental model ini untuk mengidentifikasi pelanggan yang melakukan pembelian karena pengaruh langsung dari promosi, misalnya kupon. Sehingga fokus pada peningkatan profit dengan menargetkan hanya pelanggan yang benar-benar terpengaruh oleh kampanye atau campaign-nya. Dalam konsep dasarnya, kampanye pemasaran pelanggan itu dibagi menjadi 3, yaitu pertama itu tidak akan membeli meskipun diberikan insentif, yang kedua yaitu akan membeli karena campaign-nya ini atau promosi ini, yang ketiga akan membeli meskipun tanpa kampanye. Jadi tidak perlu diberikan insentif pun dia akan tetap beli. Jadi tujuan incremental ini untuk menargetkan kelompok yang kedua yang akan membeli karena kampanye untuk efisiensi biaya, dan kelompok tersebut akan dibagi menjadi kelompok kontrol dan perlakuan. Jadi menggunakan pendekatan eksperimen seperti uji klinis antara kelompok pelakuan menerima kupon dan kelompok kontrol yang tidak menerima kupon, kemudian membandingkan hasil pembelian dari kedua kelompok untuk mengukur dari efek kampanye tersebut. Kemudian teknik pemodelan menggunakan model prediktif untuk menghitung kemungkinan pembelian pada kedua kelompok, kemudian menghitung selisih probabilitas antara kelompok pelakuan yang diintervensi dan kelompok kontrol atau yang non-intervensi. Selanjutnya menggunakan model klasifikasi seperti SPM dan untuk mendeteksi outliner atau responden unik. Selanjutnya adalah identifikasi responden incremental. Jadi responden yang berada di luar pola umum kelompok kontrol dianggap sebagai responden incremental, kemudian pola tersebut diprosesikan ke kelompok pelakuan untuk mengidentifikasi siapa yang membeli karena kupon. Terus apa sih dampak bisnis dari model incremental ini? Yaitu untuk mengurangi biaya kampanye dengan menargetkan hanya pelanggan yang benar-benar terpengaruh oleh kampanye dari suatu brand tersebut, dan meningkatkan ROI dari promosi, return of investment kan. Dan berdasarkan simulasi, metode ini tuh lebih akurat dibandingkan dengan pendekatan metode yang lebih tradisional. Kemudian yang terakhir ada bab 8 mengenai time series data mining. Time series data mining yaitu penerapan teknik data mining pada data yang dikumpulkan dengan urutan waktu, sehingga menekankan analisis dinamika dan hubungan temporal di antara data sepanjang waktu, dengan tujuan utama untuk menganalisis pola historis untuk memahami perilaku dan membuat prediksi masa depan. Jadi menjawab pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh data statis seperti tren musiman dan pola perilaku. Selanjutnya adalah reducing dimensionality, yaitu untuk menyederhanakan data time series menjadi representasi yang lebih ringkas tanpa kehilangan informasi penting, berguna untuk mengurangi beban komputasi dan meningkatkan efisiensi analitis. Contohnya adalah teknik analisis musiman, seasonal analysis, statistik ringkasan, transformasi matematis seperti DFT, DWT, dan SVD.
Baik, selanjutnya adalah pattern detection, yaitu mendeteksi pola dalam satu deret waktu atau membandingkan pola antar banyak deret waktu. Uh, Aplikasinya biasanya deteksi anomali, pemeliharaan prediktif, uh, deteksi penipuan, dan peramalan produk baru atau new product forecasting. Bukan similarity analysis, yaitu mengukur kesamaan antara deret waktu atau time series meskipun panjang atau waktu kejadian berbeda. Jadi teknik populernya namanya dynamic time wrapping atau DTW yang digunakan untuk klasifikasi, klasterisasi, dan pencarian pola historis yang mirip. Jadi pada buku tersebut terdapat juga studi kasus Nike Plus full band, yaitu perangkat wearable di mana dengan menggunakan data aktivitas pribadi dari penggunanya dapat dilakukan analisis untuk pola aktivitas harian maupun musiman. Jadi dapat mendeteksi bagaimana pola sehari-hari aktivitas dari penggunanya, begitu aktivitas yang normal maupun yang abnormal, sehingga dengan data tersebut menunjukkan bagaimana time series ini juga bisa diambil dari sensor yang digunakan walaupun dia sifatnya personal, dan data tersebut akan digunakan misalnya untuk apa namanya, personalisasi pelanggan gitu. Jadi pelanggan bagaimana apa namanya, behavior pelanggan tuh bisa dijelaskan menggunakan time series gitu. Selanjutnya adalah kesimpulan. Berdasarkan bab 1 hingga bab 8 dalam buku Big Data, Data Mining, dan Machine Learning, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan dalam analitik data skala besar sangat bergantung pada kombinasi antara infrastruktur komputasi yang tepat, seperti hardware dan sistem yang terdistribusi, pemilihan alat analitik yang sesuai, serta penerapan teknik pemodelan yang efektif. Proses analitik dimulai dari pemahaman lingkungan komputasi, dilanjutkan dengan eksplorasi dan pemodelan data menggunakan berbagai pendekatan seperti regresi, decision tree, neural networks, hingga ensemble methods. Segmentasi dan clustering membantu dalam memahami struktur data, sementara pemodelan respon inkremental dan analisis time series memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih presisi dan kontekstual. Sehingga keseluruhan pendekatan ini bertujuan untuk mengubah data menjadi nilai bisnis data melalui pemahaman terhadap perilaku dan pola yang tersembunyi di balik data. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.